بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling besar dan yang paling agung, yang paling wajib kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam. Yang ini adalah sebab kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Tidak ada yang bisa mendatangkan kebahagiaan secara sempurna selain dari nikmat iman dan Islam. Dan tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat Islam dan nikmat iman ini. Yang ini merupakan kebutuhan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Inna fil qalbi faraghun la yamla'uhu illa al-iman." Di dalam hati ada ruang yang kosong yang tidak bisa diisi kecuali dengan iman. Tidak bisa kita isi dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, dengan harta benda, dengan yang lainnya dari nikmat-nikmat dunia. Hanya bisa terisi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan tentunya juga masih banyak nikmat-nikmat Allah yang lain yang wajib kita syukuri karena Allah Subhanahu wa taala Dia satu-satunya yang telah memberikannya kepada kita. Dan pembahasan kita pada kesempatan ini ikhwan fillah, yaitu pembahasan yang ke-41 berkaitan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, babu qaulillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Apa maksudnya mereka telah mengetahui nikmat Allah kemudian mengingkarinya? Dan apa kaitannya ini dengan tauhid? Dan ini berkaitan dengan kesempurnaan tauhid seseorang. Nanti akan dijelaskan apa maksud dari muallif rahimahullahu taala menyebut pembahasan ini di dalam kitab tauhid. Apa kaitannya dengan tauhid? Berkata Syekh Abdurrahman An-Najdi rahimahullah, babu qaulillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Ucapan penulis yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, bab berkaitan dengan firman Allah Ta'ala yang artinya mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mengingkarinya. Surat An-Nahl ayat 83. ترجم المصنف بهذه الآية حضا على التأدب مع جناب الربوبية عن الألفاظ الشركية الخفية.
penulis membuat pembahasan ini sebagai dorongan dan ajakan untuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi rububiyahnya. Beradab kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat rububiyah dengan menjauhi ucapan-ucapan yang mengandung syirik tersembunyi. Jadi ini adalah anjuran untuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhkan ucapan-ucapan yang mengandung syirik tersembunyi yang ada pada ucapan. Dan ini terkadang sering tidak disadari oleh kita, tidak disadari oleh sebagian manusia. Ternyata ucapannya itu mengandung kesyirikan. Dan ini menunjukkan ikhwan fillah betapa Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah beliau begitu mendalami masalah tauhid ini dan begitu mendalami masalah syirik, sehingga beliau bisa beristimbat dari ayat seperti ini untuk membahas pembahasan yang berkaitan dengan tauhid atau membahas tentang syirik yang mungkin ayat ini sudah sering kita lewati, sering kita baca, namun tidak terlintas dalam hati kita kalau ini berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan kesempurnaan tauhid seseorang, kalau ini berkaitan dengan pembahasan syirik. Dan begitulah keutamaan para ulama kita. Mereka bisa mengeluarkan dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW ilmu yang bermanfaat untuk kita. Makanya kewajiban kita adalah berterima kasih kepada para ulama, menghormati mereka, memuliakan mereka, dan tidak membicarakan mereka kecuali dengan kebaikan. Sehingga ada istilah ulama, luhumul ulama masmum, dagingnya para ulama itu beracun. Jangan sampai kita membicarakan mereka dengan pembicaraan-pembicaraan yang membongkar aib mereka atau dengan mencela mereka. Jadi beliau mengajak kita untuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi ucapan-ucapan yang mengandung syirik-syirik yang tersembunyi. Kenapa disebutkan asyirkiyah al-khafiyah? Karena jarang ada orang yang menyadari kesyirikan ini. Terlebih lagi di zaman sekarang. Kanisbatin ni'am ila ghairillah, seperti ucapan menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat yang bentuknya menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika babun min abwabi syirkil khafi. Itu termasuk dari bagian syirik yang tersembunyi. Saking tersembunyinya terkadang kita tidak menyadarinya. Lidalalatiha ala kufrihim bi ni'amillah. Karena ucapan-ucapan tersebut menunjukkan pengingkaran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia termasuk syirkun khafi? Karena ucapan itu menunjukkan ada pengingkaran terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk pengingkaran terhadap nikmat tersebut? Bi idhafatiha ila ghairihi wa isyrakihi fiha, dengan menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mengikut sertakan selain Allah dalam memberikan nikmat. Jadi unsur syiriknya itu adalah dengan kita menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah. Seolah-olah ucapan kita itu menunjukkan yang memberikan nikmat itu bukan Allah. Tapi nikmat itu bisa disebabkan karena kepintaran kita, atau melalui orang, atau nikmat itu datang dari sebab, tapi bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan itu menunjukkan bahwa kita mengikut sertakan ada selain Allah yang bisa memberikan nikmat. Ma'a ma'rifatihim annallaha huwa musdiha. Padahal mereka tahu bahwa Allah yang memberikan nikmat itu. Jadi perhatikan ikhwan fillah,
Dia yakin nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang ucapannya itu menunjukkan nikmat itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik kecil. Kalau dia meyakini nikmat itu datang dari selain Allah, maka ini syirik besar. Syirik yang berkaitan dengan rububiyah. Tapi syirik ini adalah syirik yang tersembunyi, yang bentuknya ucapan. Yang mana ucapannya itu menyandarkan nikmat kepada selain Allah dengan keyakinan bahwa nikmat itu datang dari Allah tabaraka wa taala. Wa annahum innama jahaduha utuwan wa inadan. Mereka mengingkarinya semata-mata karena sombong. Ini kaitan pembahasan ini dengan pembahasan tauhid atau dengan kitab tauhid. Karena menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara ba'du ma dzakarahu ba'dul ulama fi ma'naha. Ya, sebagian ulama menyebutkan penafsiran yang lain yang disebutkan oleh ulama-ulama yang lain. Wa dzakara al-mufassirun 'ani Suddi wa ghairihi hiya nubuwatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh beberapa ulama tafsir dari Imam As-Suddi dan yang lainnya bahwa nikmat yang diingkari maksudnya di sini adalah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tapi mereka ingkari. Wa an akharin annaha ma 'addada Allah fi hadhihi surah minan ni'am min 'indillah wa anna Allah wal mun'im 'alaihim bidzalika. Sebagian ulama yang lain menafsirkan bahwa nikmat yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah nikmat-nikmat yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl. Nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nahl. Yang mana nikmat-nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan surat An-Nahl ini disebut dengan Suratun Ni'am. Saking banyaknya nikmat-nikmat yang Allah sebutkan di dalamnya, sehingga disebut dengan Suratun Ni'am. Dan nikmat yang pertama Allah sebutkan di dalamnya adalah tentang ilmu. Ya. Nikmat yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nahl adalah nikmat ilmu, berkaitan dengan ilmu, menunjukkan bahwa nikmat yang paling besar yang dibutuhkan oleh seorang hamba adalah nikmat ilmu yang bersumber dari Allah tabaraka wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Allah huwal mun'im 'alaihim bidzalik. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada mereka nikmat-nikmat itu. Walakinnahum yunkiruna dzalika. Fayaz'umuna annahum warathuhu an abaihim. Tetapi mereka mengingkarinya. Dan mereka beranggapan bahwa nikmat-nikmat itu mereka dapatkan sebagai warisan nenek moyang mereka. Ya. Orang mengatakan ini harta dari bapak saya, ini harta dari warisan. Ya. Sering nggak kita ucapkan seperti itu? Ini hasil kerja saya, ini hasil usaha saya, ini hasil ilmu saya. Oh, ini diberikan oleh fulan. Tapi antum jangan cepat-cepat menghukum bahwa ucapan ini syirik atau bukan syirik. Ya, kita akan bahas. Tapi yang jelas bahwa menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala ada unsur syiriknya. Itu masuk ke dalam syirkun khafi. Syirik yang tersembunyi, yang mana syirkun khafi ini ikhwan fillah bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid seseorang. Dan kita wajib menjaga tauhid ini dari segala yang bisa merusaknya, baik yang merusak kesempurnaan wajibnya ataupun kesempurnaan sunnahnya. Maka menjaga tauhid kita dari syirik-syirik seperti hukum wajib. Ya, karena ini akan bisa menghilangkan kesempurnaan wajib dari tauhid kita. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, beliau menyebutkan penafsiran dari Imam Mujahid rahimahullah. Qauluhu qala Mujahid ma ma'nah?
huwa qaulur rajul hadza mali warathtuhu an abai. Ucapan beliau, berkata Imam Mujahid, ma ma'na? Ucapan Imam Mujahid yang maknanya. Jadi Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah di sini membawakan ucapan Imam Mujahid tapi maknanya, bukan lafadznya. Dan ini amanahnya para ulama. Ya. Jadi beliau menyebutkan maknanya, bukan lafadznya. Nanti akan disebutkan lafadznya oleh Syekh. Imam Mujahid mengatakan dengan makna dari ucapan beliau, huwa qaulur rajul. Maksud dari ayat ini adalah ucapan seseorang yang mengatakan, ini adalah hartaku yang aku dapatkan dari warisan bapakku atau nenek moyangku. Di sini dia menyandarkan nikmat kepada siapa? Kepada orang tuanya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walafdhuhu, kemudian Syekh Abdurrahman An-Najdi rahimahullah membawakan ucapan Imam Mujahid dengan lafadznya. Walafdhuhu, lafadz ucapan Imam Mujahid. Imam Mujahid adalah seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, muridnya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau telah membaca Al-Quran ya, dengan menanyakan maknanya kepada Abdullah bin Abbas dari awal sampai akhir. Sehingga ulama mengatakan apabila ada tafsir dari Imam Mujahid maka ambillah. Ya. Karena mereka sangat percaya dengan penafsiran beliau rahimahullahu taala. Karena beliau murid langsung dari Abdullah bin Abbas. Yang mana Abdullah bin Abbas adalah ahli tafsir. Salah satu dari para sahabat yang terkenal bagi ahli tafsir yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doanya Allah ma'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia ta'wil, maksudnya tafsir Al-Qur'an, mengajarkan kepada dia makna-makna Al-Qur'an. Walaupun tentunya ya namanya manusia dan ulama ya tetap saja tidak semua ucapannya itu benar, ada yang salah dan ada yang benar. Berkata Imam Mujahid dengan lafadznya dibawakan oleh Syekh Abdurrahman An-Najdi, hiyal masakin wal an'am wa ma yurzaquna minha was sarabil min al hadid wath thiyab ya'rifu hadha kuffaru quraish thumma yunkirunahu bi ay yaqulu hadha kana li abaina fawarathuna iyyah. Maksud dari ayat ini adalah nikmat-nikmat berupa tempat tinggal, binatang-binatang ternak yang Allah berikan kepada mereka sebagai rezeki. Begitu juga pakaian minal hadid, ya, pakaian perang yang terbuat dari besi. Begitu juga pakaian yang terbuat dari kain. Yang ini semua diketahui oleh orang kufar Quraisy. Nikmat-nikmat ini diketahui oleh orang kufar Quraisy dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan mereka. Ingat bahwa orang kufar Quraisy mereka mengetahui hanya Allah yang bisa memberikan rezeki. Tapi ketika nikmat-nikmat itu ada pada mereka, mereka mengatakan hadza kana li abaina, ini dahulu milik nenek moyang kami, lalu mereka wariskan kepada kami. Ya. Jadi mereka orang-orang kufar ini tahu bahwa yang memberikan rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat. Mereka mengakui hanya Allah yang memberikan mereka rezeki. Tapi ketika ada nikmat mereka mengatakan ini harta kami wariskan dari nenek moyang kami. Rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim wa ghairuhuma. Wa qailu hadza jahidun ni'matallah ghairu mu'tarifun biha. Ini perkataan Imam Mujahid ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dan selain keduanya. Dan orang yang mengucapkan ucapan seperti ini adalah orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengakuinya. Dan ini banyak kita ucapkan ya khonifuddin. Ya. Banyak kita ucapkan ucapan-ucapan yang semisal dengan ini. Kemudian penafsiran yang lain dari
Aun bin Abdullah. Qala Aun ibnu Abdullah huwa ibnu Utbah ibnu Mas'ud al-Hudhali. Aun bin Abdullah ibnu Utbah ibnu Mas'ud al-Hudhali, Abu Abdullah al-Kufi az-Zahid. Aun bin Abdullah ini adalah anak dari Utbah bin Mas'ud al-Hudhali, Abu Abdullah al-Kufi, orang yang terkenal sebagai orang yang zuhud. Rawa nabihi, dia meriwayatkan dari bapaknya. Wa Aisyah wa Ibnu Abbas, dan juga meriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas. Wa anhu Qatadah wa Abu Zubair wa Zuhri, dan yang meriwayatkan dari beliau Imam Qatadah dan Abu Zubair dan Imam Az-Zuhri. Wathaqahu Ahmad wa Ibnu Ma'in, dan beliau dithiqahkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in. Mata qabla 120 Hijriyah, dan beliau meninggal sebelum 120 Hijriyah. Qauluhu, berkata Aun bin Abdullah, yaqulun laula fulan thumma lam yakun kadza. Laula fulan lam yakun kadza. Kalau bukan karena si fulan maka tidak akan terjadi ini. Ya. Kalau bukan karena orang itu maka tidak akan terjadi ini, tidak ada ini. Ya. Jadi dia nisbatkan kejadian itu kepada siapa? Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran dari Aun bin Abdullah, bahwa maksud dari ayat itu adalah ucapan orang yang seperti ini. Kalau bukan karena orang itu maka tidak akan terjadi ini, atau tidak akan ada ini. Qala inkaruhum iyyaha ay yaqula ar-rajul laula fulan lam yakun kadza wa kadza. Ini adalah bentuk pengingkaran mereka terhadap ucapan seseorang yang mengatakan kalau bukan karena orang itu atau si fulan maka tidak akan terjadi ini dan itu. Walau la fulan ma usibtu kadza wa kadza. Kalau bukan karena dia, saya tidak akan ditimpa oleh ini dan itu. Jadi apa yang menimpa dirinya dia nisbatkan kepada seseorang. Ya. Kalau saya tidak diserempet sama orang itu, saya nggak jatuh. Sering nggak kita ucapkan itu? Sering sekali. Ya. Jadi ini penafsiran yang kedua yang disebutkan oleh Aun bin Abdullah rahimahullah ta'ala. Rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Munzir wa Ibnu Abi Hatim, wa hadha yatadammanu qat'a idafati an-ni'mati amman laulahu lam takun fa innahu subhanahu huwa wahdahu al-mun'im 'ala al-haqiqati. Maka ini adalah masuk ke dalam pengingkaran, atau pengingkaran ini mencakup memutuskan menyandarkan nikmat atau tidak menyandarkan nikmat kepada selain yang memberinya. Kalau bukan karenanya maka tidak akan ada nikmat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ayat ini melarang kita untuk menyandarkan nikmat, ya, memutuskan datangnya nikmat itu dari selain pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau bukan karena Allah yang memberikannya maka tidak akan ada nikmat yang bisa kita dapatkan. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala al-mun'im 'ala al-haqiqah. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat dengan sebenarnya. Adapun orang itu hanya sebab. Yang menetapkan sebab itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menimpa kita, Allah yang menetapkannya. Bisa jadi kejadiannya bisa melalui orang atau dengan sebab orang lain. Tapi tetap yang menetapkannya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini bentuk pengingkaran ucapan-ucapan yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penafsiran yang lain, wa qala Ibnu Qutaibah yaquluna hadza bi syafa'ati alihatina. Berkata Ibnu Qutaibah, hadza bi syafa'ati alihatina, ini berkat syafaat Tuhan-Tuhan kami, sesembahan-sesembahan kami. Ay annal kuffar idza qila lahum man razaqakum, yaitu orang-orang kufar jika ditanyakan kepada mereka siapa yang memberikan kalian rezeki, aqarru bi anna Allah huwa alladhi yurziquhum,
Mereka mengakui bahwa Allah yang memberikan mereka rezeki. Tsumma yunkirunahu. Lalu mereka ingkari pengakuan mereka itu dengan apa? Biqaulihim, dengan ucapan mereka yang mengatakan ruziqna dzalika bi syafaati alihatina. Kami mendapatkan rezeki itu dengan syafaat dari sesembahan-sesembahan kami. Ya. Mungkin semoga antum sudah dapat gambarannya di sini. Walaupun dia yakini nikmat itu datang dari Allah, tapi kalau dia mengucapkan seperti ucapan tadi, maka dia dianggap mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan. Ya, ini kalau hanya sebatas ucapan, dia masih masuk ke dalam syirik khafi, syirik kecil. Wa hadha yatadammanu syirk. Maka ucapan ini mengandung kesyirikan. Ma idhafatin ni'am ila ghairi waliha, yaitu dengan menyandarkan nikmat-nikmat kepada selain yang memberikannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu ta'ummu ma dzakarahu ulama fi ma'nah. Dan ayat ini mencakup semua makna yang telah disebutkan oleh para ulama. Dari yang disebutkan oleh Imam Mujahid tadi. Apa perkataan Imam Mujahid tadi? Apa makna perkataan Imam Mujahid tadi? Yaitu orang mengatakan harta ini saya dapatkan dari warisan. Penafsiran Aun bin Abdullah apa? Orang mengatakan laula fulan lam yakun kada wa kada. Kalau bukan karena si fulan atau orang itu, maka tidak akan terjadi ini dan itu. Ya. Atau penafsiran dari Ibnu Qutaibah yang mengatakan ini kami dapatkan dengan syafaat dari sesembahan kami. Ayat ini mencakup semuanya. Karena ayat ini umum menyebutkan semua bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga orang yang mengingkari nikmat Allah secara keseluruhan, baik dengan hati dan juga dengan lisannya. Jadi semua yang mengingkari nikmat Allah baik dengan hati atau dengan ucapannya masuk ke dalam ayat ini. Wa Ibnu Qutaibah huwa Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dainuri Qadi Dainur. Ibnu Qutaibah ini adalah Abu Muhammad, namanya Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dainuri. Beliau seorang Qadi Dainur, An-Nahwi Al-Lughawi. Beliau ulama yang terkenal ahli dalam nahwu, sahibut tasanif al-badi'ah al-masyhurah. Beliau pengarang kitab-kitab yang sangat bagus, yang sangat terkenal. Rawaan Ishaq bin Rahawiyah wa jamaah. Beliau meriwayatkan hadis dari Ishaq bin Rahawiyah dan ulama-ulama hadis yang lainnya. Wa tufiya sanata 276 Hijriyah. Beliau meninggal pada tahun 276 Hijriyah. Jadi ini penafsiran dari ayat dalam surat An-Nahl tadi, yaitu ucapan orang yang mengatakan ini saya dapatkan dari fulan, atau ini hasil usaha saya. Tapi pertanyaannya, apakah semua ucapan seperti ini masuk ke dalam syirik khafi atau tidak? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, kalau bentuknya hanya sekedar mengabarkan itu sebagai sebab, maka boleh. Ya. Kalau kita kabarkan sebab kita dapatkan nikmat itu, ya, maka boleh. Misalnya kita punya mobil, kita ditanya, dari mana antum dapat mobil ini? Pemberian si fulan. Boleh enggak? Boleh. Kalau hanya sekedar sebagai kabar, tapi harus jaga hati kita. Tapi kalau kita menyebutkan ini sebagai nikmat yang kita ingin syukuri, maka kita harus sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita mengatakan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan saya punya mobil melalui si fulan. Ini ikhwan fillah, bentuk kehati-hatian para ulama menjaga tauhid, agar hati kita ini benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap semua nikmat yang kita
dapatkan. Hendaknya kita ingat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat kita. Kita ini saking nikmatnya kita menikmati nikmat yang Allah berikan, kita lupa bersyukur. Bahkan kita lupa menggunakan nikmat itu untuk kebaikan, justru kita gunakan untuk berbuat maksiat. Ini berarti ada masalah dengan tauhid kita, ikhwan fillah. Jadi bukan masalah remeh. Ya. Dan ini menunjukkan ada yang salah dari tauhid kita. Ketika kita mendapatkan nikmat tapi kita tidak ingat dengan pemberinya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti hati kita ini begitu bergantung dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baru kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika nikmat itu sudah hilang. Ketika mobilnya hilang baru mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ketika ibu-ibu beras di rumahnya sudah mulai menipis, baru ingat, ya Allah, berikan kami rezeki. Kemarin ketika tempat taruh beras, kendi berasnya itu penuh, tidak pernah mengucapkan alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan ibu-ibu itu setiap masak aja otomatis seperti itu. Tidak pernah setiap dia ambil beras dia mengucap alhamdulillah ada yang kita masak. Apalagi kalau isi ATM-nya banyak. Lupa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala karena ada jaminan ATM. Nanti kalau isi ATM-nya bobol baru ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan heran kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi itu cara Allah menegur kita agar kita ingat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan ini ikhwan fillah sering kita tidak sadari. Makanya setiap yang kita lakukan itu ada zikirnya agar kita ingat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Ketika kita masuk rumah kita baca bismillah. Coba kalau nggak punya rumah, pernah nggak antum bersyukur dari perjalanan jauh sampai di rumah atau pulang kerja antum bisa lihat rumah antum, alhamdulillah saya punya rumah. Ya. Jarang kita bersyukur. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sering-seringlah mengingat nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya, agar pertama kita malu kepada Allah sehingga berusaha untuk bersyukur. Kemudian semangat untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sering-sering ingat nikmat Allah Azza wa Jalla. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimahullah, kalau ini hanya sebagai kabar dari mana kita atau kabar sebab kita mendapatkan nikmat maka boleh. Tapi kalau kita sandarkan nikmat itu datang dengan sebab, ini hati-hati. Bisa masuk ke dalam syirik ini. Kalau kita mengakui itu sebagai nikmat maka sandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan alhamdulillah. Ya. Dan saking biasanya kita mendapatkan nikmat dan saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita nggak tahu mau syukuri yang mana. Sehingga kita lebih mudah mengingat nikmat yang tidak ada, nikmat yang hilang daripada nikmat yang ada. Ya atau tidak? Saking banyaknya nikmat kita itu nggak tahu kita mau syukuri yang mana. Mau syukuri nikmat sehat, mau syukuri rumah, kendaraan, keluarga yang diberikan kesehatan oleh Allah, atau urusan kita dimudahkan oleh Allah. Ya. Ini kalau kita tanamkan ikhwan fillah dalam diri kita untuk terus mengingat nikmat Allah dan ingin bersyukur, maka insyaallah taala kita akan malu untuk tidak beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau malu kita beribadah dengan sekedarnya ibadah. Ya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, apa nikmat dunia yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dibandingkan dengan nikmat yang kita dapatkan jauh sekali. Nabi SAW bahkan meninggalkan dunia ini dengan masih menggadaikan baju perang beliau alaihi salatu wassalam.
Tapi ketika bersyukur, beliau ingin maksimal. Beliau sholat malam dengan sholat yang panjang. Jangan tanyakan, kata Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana bagusnya beliau sholat, bagaimana khusyuknya. Jangan tanyakan. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau. Aisyah bertanya karena kasihan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai kakinya bengkak. Saking lamanya beliau sholat malam. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Allah telah mengampuni untukmu dosamu yang sudah lalu dan akan datang. Kenapa harus seperti itu ibadahnya? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akuna 'abdan syakura. Apakah aku tidak mau menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ya. Jadi beliau ingin maksimal di dalam bersyukur kepada Allah. Kita ingin maksimal mendapatkan semua nikmat yang kita inginkan. Tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekedarnya. Itulah bedanya orang yang sempurna tauhidnya dengan orang yang tauhidnya masih perlu untuk terus diperbaiki dan disempurnakan. Maka jangan lihat tauhid itu ya khonafidin dari sisi kita beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Kalau kita lihat tauhid dari sisi ini, kita akan mengetahui kita masih butuh untuk terus mengulang-ulangi pelajaran tauhid ini. Kita masih butuh untuk mempelajari masalah kesyirikan. Betapa kita ini belum maksimal di dalam mengagungkan Allah tabaraka wa taala. Allah yang maha mulia, yang maha sempurna, yang memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Apakah pantas kita beribadah hanya sekedarnya? Bahkan setelah kita selesai melaksanakan ibadah wajib, kita merasa sudah melakukan segala-galanya. Nah, kita harus terus belajar lagi, belajar dan perbaiki diri kita. Ya. Apabila tahu ada yang kurang dari diri kita, kita sempurnakan. Ada yang kurang, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita seperti itu? Sampai kita meninggal dunia. Karena nggak mungkin ilmu kita akan sempurna. Ke depan masih banyak kekurangan-kekurangan yang akan kita dapatkan lagi. Semakin kita belajar, semakin banyak aib-aib yang kita dapatkan dalam diri kita ini. Maka jangan juga berputus asa. Teruslah perbaiki itu, beristighfar kepada Allah, mujahadah, terus perbaiki diri. Ya. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalannya. Maka jangan pernah berhenti belajar. Terutama belajar dalam memperbaiki hati kita. Kemudian berkata Syekh, qauluhu wa qala Abul Abbas وقال أبو العباس ابن تيمية بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله قال أصبح عبادي مؤمن بي وكافر. Berkata Abu Abbas yaitu Ibnu Taimiyah setelah hadis Zaid bin Khalid yang di dalamnya disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, itu dalam hadis qudsi Allah taala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Ya, dari hambaku ada yang beriman kepadaku dan kafir. Ya, ini sudah disebutkan tentang mutirna bi nau'i kada. Ya, hujan ini turun dengan bintang tertentu. Jadi turunnya hujan itu bukan disandarkan kepada Allah, tapi disandarkan kepada bintang. Yang lebih parahnya lagi, ya, ini juga turunnya hujan, berhentinya hujan disandar kepada pawang hujan. Ya. Meyakini manusia yang begitu lemah bisa menahan hujan. Dan sebagian orang paham ikhwan fillah bahwa pawang hujan itu tidak bisa menahan hujan. Maka ketika mereka membenarkan perbuatannya sekalipun tidak meyakini pengaruhnya, itu masuk ke dalam syirik
Ya, paling tidak syirik khafi seperti itu. Atau syirik kecil. Yang mana syirik kecil itu lebih besar dosanya daripada dosa besar, waliyadzubillah. Berkata Syekh Abdurrahman An-Najdi fi babi ma jaa fil istisqa bil anwa, yaitu pada bab yang berkaitan dengan minta hujan kepada bintang. Ini sudah kita bahas. Qauluhu, kemudian ucapan Ibnu Taimiyah ini, wa hadza katsirun fil kitab was sunnah yadhummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi wa yusyrik bih. Dan ini banyak di dalam Al-Qur'an dan sunnah, yang mana Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang menyandarkan nikmat yang telah Allah berikan kepada selain dirinya dan menyentuhkan Allah dengan selain Allah. Yakni mithlu qawlihi, di antara contoh yang lain dari Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah adalah firman Allah taala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian menjadikan rezeki yang Allah berikan kepada kalian sebagai sebab untuk mengingkarinya. Jadi Allah memberikan kepada mereka rezeki, nikmat, ternyata nikmat itu yang mereka gunakan untuk mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka mengetahui Allah yang memberikan mereka nikmat, justru nikmat itu mereka jadikan sebagai pengingkaran mereka terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah kemudian mengingkarinya. Wa khabaru asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun wa ma qalahu ba'du salaf. Dan khabar asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun, dan apa yang diucapkan oleh sebagian salaf. Qaulu qala ba'du salaf huwa ka qaulihim kana ar-rihu tayyibatun wal milahu hadiqan. Ini sama dengan ucapan sebagian salaf tentang menafsirkan ayat tadi. Seperti orang yang mengatakan, jadi kapal itu jalannya bagus. Kemudian dia mengatakan ini karena anginnya bagus dan nahkodanya pintar. Jadi ketika perjalanannya di laut lancar, dia mengatakan ini karena anginnya bagus, karena zaman dulu menggunakan layar. Ya. Mereka mengatakan ini karena anginnya bagus dan nahkodanya pintar. Jadi dia sandarkan kelancaran perjalanannya kepada angin dan juga kepada nahkoda. Ay mahiran fi sun'atihi wa huwa sahibus safinah. Yaitu dia pandai di dalam membuat kapalnya, yaitu sang pemilik kapal. Summiya bidzalika limulazamatihi al-ma' al-milh. Dia dinamakan dengan al-milah karena dia selalu berada di air laut yang asin. Wa ma'nahu anna Allah idza ajra as-safinata wa sallamaha nasabu dzalika ila ar-rih wal milah. Maksud ucapan ini adalah jika Allah memberikan kelancaran pada perjalanan mereka di laut menggunakan kapal dan menyelamatkan mereka, mereka sandarkan kelancarannya itu kepada angin dan juga kepada nahkoda. Wa nasullaha alladzi ajra lahumul fulk fil bahri rahmatan bihim. Mereka lupa dengan Allah yang telah menjalankan kapal di lautan sebagai bentuk rahmat Allah kepada mereka. Wa in kana al-mutakallim bidzalika lam yaqsud anna ar-rih wal milah wal fa'il lidzalik min duni khalqillah wa amrih wa inna ma arada annahu sababun lidzalika. Sekalipun orang yang mengucapkan ini bukan bermaksud bahwa angin dan nahkoda yang memberikan kelancaran dari selain penciptanya dan perintah Allah, tapi yang dia maksudkan adalah itu sebagai sebabnya. Lakin la yanbaghi, tapi tidak pantas ayyudhifa dzalika illa ila Allah wahdahu, tapi tidak pantas dia sandarkan itu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwal mun'im 'alal itlaq, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat secara mutlak. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, semua nikmat yang ada pada kalian datang dari Allah. Ini maksudnya ikhwan fillah, ketika dia menyebut nikmat itu, dia tidak menyebut
Allah. Berbeda dengan kita mengabarkan tadi. Jelas ini? Kalau ini dia menyebutkan, misalnya orang berhasil kapalnya bersandar dan perjalanannya lancar. Kemudian dia mengatakan, perjalanan kita tadi lancar karena anginnya bagus, ombaknya tenang, dan juga nahkodanya pinter. Atau di pesawat misalnya, ya, tadi cuaca bagus, pilotnya juga pinter. Kalau dia mengucapkan seperti ini, dia harus sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ditanya, misalnya, gimana perjalanan tadi menggunakan pesawat? Alhamdulillah lancar, cuacanya tenang. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi kalau tiba-tiba dia mengatakan, menyebut itu sebagai nikmat, tapi dia tidak menyebutkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang masuk ke dalam syirik khafi. Ya, semoga jelas. Qauluhu wa nahwu dzalika mimma huwa jarin ala alsinati katsirin, dan yang semisal dengan ucapan-ucapan tadi yang banyak diucapkan oleh orang. Wa kalamu syekh yadullu ala anna hukma hadhil ayah amun fi man nasaba an-ni'ama ila ghairi Allah alladhi an'ama biha wa asnada asbabaha ila ghairihi mimma huwa madhkurun fi kalamil mufassirin wa ghairihi. Ucapan syekh ini menunjukkan bahwa ayat ini berlaku pada semua nikmat atau berlaku pada semua orang yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyandarkan sebabnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam ucapan-ucapan ulama ahli tafsir tadi dan yang lainnya. Qala al-musannif wa fihi ijtima'u diddain fil qalb. Dan ini juga menunjukkan bahwa di dalam hati itu bisa terkumpul dua hal yang berlawanan, yaitu meyakini Allah yang memberikan rezeki, tapi menyandarkan rezeki itu kepada selain Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang musyrikin. Ya, makanya disebutkan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah melainkan mereka berbuat syirik. Jadi ada orang yang merasa beriman tapi berbuat syirik, itu juga bisa terjadi. Walaupun kalau syirik yang dilakukan itu adalah syirik besar, maka imannya akan hilang. Wa tasmiyatu hadzal kalam inkarun lin ni'mah, dan menamakan ucapan-ucapan tadi sebagai bentuk mengingkari nikmat Allah. Ucapan mengatakan ini saya wariskan dari nenek moyang saya. Kalau bukan karena fulan maka tidak akan terjadi seperti ini. Atau ini karena syafaat si fulan, atau karena pertolongan si fulan. Maka itu semuanya ucapan-ucapan itu bisa dikatakan sebagai bentuk mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengingkaran itu dibarengi dengan hati, maka jatuhnya syirik besar. Tapi kalau tidak dibarengi dengan pengingkaran hati, hanya sebatas lisan, maka itu syirkun khafi. Tapi kalau hanya mengabarkan sebabnya, ya, entah itu karena orang bertanya atau karena kita butuh mengabarkannya, maka itu tidak termasuk ke dalam syirik. Semoga apa yang kita sampaikan bisa dipahami dan juga bermanfaat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Saya kira tidak ada pertanyaan, kita tutup. Tapi ada satu tambahan sedikit berkaitan dengan laulallah atau laula fulan tadi. Kalau bukan karena si fulan, ya. Termasuk juga kalau kita mengatakan laulallah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan bukan karena orang itu, ini juga termasuk syirik. Ya. Orang akan mengatakan, masa cuma saja kok sudah masuk syirik. Ya. Ini berkaitan dengan hak Allah tabaraka wa taala. Ya. Jadi tidak boleh kita mengatakan kalau bukan karena Allah dan juga karena orang itu, maka saya tidak akan selamat. Yang boleh apa? Laulallah thumma fulan, kalau bukan karena Allah kemudian pertolongan orang itu. Jadi kita jadikan pertolongan orang itu mengikuti pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, baru boleh. Sama dengan juga masyaallahu syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki, ini juga termasuk syirkun khafifil alfaz, syirik-syirik yang berkaitan dengan
ucapan. Kalau kita mengatakan Masya Allah wa syi'ta, ini termasuk syirik kecil. Tapi kalau kita mengatakan Masya Allah thumma syi'ta, apa yang Allah kehendaki kemudian yang engkau kehendaki, baru boleh. Karena kita jadikan kehendak orang itu mengikuti kehendak Allah tabaraka wa taala. Dan kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.